Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, saya minta kepada hambanya ya, Bu Yen untuk kita lebih panjang memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Kita juga bersama-sama Bapak Saudara 2 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ke-18. Eksposisi 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 18 Bapak Ibu Saudara. Mari baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Dan bila kita mengerti satu bagian firman di mana Daud itu diberkati begitu luar biasa. Daud mendapat berkat yang sempurna dan dia boleh menikmati semua berkat itu. Kita baca bergantian ayat 1 sampai ke 18 Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Ayat 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tiga, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? 6 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? 8 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Daud disebut hamba, ya, hamba Tuhan, ya. Ayat 8, ayat 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. 10 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. 12 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 14. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilang daripadanya, seperti kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. 16. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. 18 sama-sama, 1, 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku
sehingga engkau membawa aku sampai demikian ini. Amin. Bapak saudara, Daud mendapatkan berkat yang luar biasa dan lengkap. Sehingga ia sampai ngomong, siapa aku ini Tuhan? Dapat berkat yang luar biasa. Apa berkatnya Bapak saudara? Ada 7 berkat Daud di pasal ini. Yang pertama, ia dipromosikan dan dibuat namanya besar. Ayat 8. Bapak saudara, kuasa untuk membesarkan, mengokohkan, itu datangnya dari Tuhan. Karena itu kalau kita buka toko, ayo kita buka dalam doa. Ayo kalau kita kerja, kita minta Tuhan berkati kerjaan. Bapak saudara, satu kali saya kemarin 2 hari yang lalu, itu diundang Beston Bapak saudara ya. Diundang doakan rumah. Ketika saya sampai ya di rumah di daerah Babatan sini, jemaat pindah ya. Saya minta doakan rumahnya. Lalu dia saksi, Pak, saya ini punya utang dari papa saya itu utang 2,8 M. Dan saya harus bayar sama koko saya. Papa saya lari kabur, kita berdua harus bayar. Kita dari minus, jual rumah, jual semuanya. Tokonya, toko baju, kaos, tutup. Dia ngomong, Tuhan tolong kami. Kami gak bisa apa-apa. Tuhan tolong. Apa yang terjadi Pak Besar? 2019 dia buka toko sepeda. Waktu itu masih sepi Pak Besar, pinjam lagi duit. Ya. Lalu dia buka toko sepeda, cari tempat ruko yang baik. Dia feeling dia udah buka, Tuhan berkati toko. 1-2 bulan awal sepi ya. Bayangkan dari konveksi baju pindah ke sepeda. Sepi. Begitu 2019 COVID. Lalu WHO ngomong kalau yang olahraga yang boleh itu cuma sepeda. Tokonya itu laris ludes. Sampai ada orang datang badannya 2-3 XL. Belinya itu yang S, Pak Saudara. Buat apa? Saya kaget kan tanya, buat apa? Supaya dibeli dulu. Nanti kalau ada yang besar ditukerin. Wah, saking nggak dapat, Pak Saudara. Dan apa yang terjadi, Pak? Nutup 2,8 M. Selesai. Dari minus, dia nggak tahu kerja apa. Nutup 2,8 M. Sampai bisa beli rumah, ya. Di daerah Babatan sini. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, promosi itu datang dari Tuhan. Kalau kita ini pengen ya diangkat sama Tuhan, ayo kita punya hati seperti Daud. Lanjut Bapak saudara, yang kedua, dia disertai dan diberi kemenangan. Bapak saudara, kemanapun Daud pergi diberi kemenangan. Saya berdoa, kemanapun kita pergi, kita diberi kemenangan. Yang ketiga, dikaruniakan keamanan. Bapak saudara, kalau kita ini nggak aman hidupnya, rumahnya nggak aman, khawatir terus ya. Khawatir ada yang nyuri, khawatir ada yang musuhi, ada yang lempar sesuatu, ada yang hilang. Saya berdoa kita semua juga dikaruniai keamanan. 4, dibangkitkan keturunan yang jadi raja. Ya. Doa saya keturunan Bapak Ibu Saudara diberkati, diangkat oleh Tuhan. Ya, Daud tahu keturunannya belum tentu jadi raja. Ingat, Saul itu harusnya anak-anaknya jadi raja, tapi belum tentu. Tidak ada yang pasti. Tapi Daud dijanjikan oleh Tuhan, keturunan jadi raja. Yang kelima, keturunan Daud akan bangun bait suci. Doanya dikabulkan. Hari ini apa doa kita? Kalau kita orang yang dikenan Tuhan, doa kita dikabulkan. Katakan kepada kanan kiri, doamu dikabulkan. 1, 2, 3, doamu dikabulkan. Lanjut ayat ke-6 ya. Berkat yang ke-6. Anak Daud akan menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda khawatir tentang anak Anda? Ya. Istri saya satu kali baby blues ya. Dia khawatir sekali sama anak saya. Dia nangis terus sehari nangis. Terus saya tanya, loh kenapa nangis? Iya sakno.
Nah, nama anak saya Sharon ya. Sakno Sharon gini gitu nanti ya apa, aku nggak bisa jadi mama sing baik. Ya, kalau nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Sampai satu kali dia baca. Anak yang kita punya, kalau kita orang benar, ini menjadi anak Tuhan. Yang dituntun oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, lebih daripada kita mengasihi. Tuhan ngomong sama Daud, nanti anakmu ya, kalau salah aku yang tegur. Tapi nggak akan kulupakan anakmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita orang benar, tugas kita cuma jadi orang benar, hamba Tuhan. Maka anak kita dipelihara oleh Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan berkat yang ketujuh, keluarga, kerajaan, tahta Daud, kokoh selama-lamanya. Bayangkan ini ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud diberkati begitu luar biasa? Di ayat 8 dikatakan di sana tadi. Katakan kepada hambaku Daud. Kalau kita jadi hamba Tuhan, hidup kita berbeda. Berkatnya beda. Bapak Ibu Saudara, adil itu bukan berarti sama rata. Ya, banyak orang mikir adil itu semuanya umpama ya dikasih roti satu semua. Padahal ada yang lebih lapar, belum makan dari pagi, gak dikasih makan dari pagi, satu semua rotinya. Bapak Ibu Saudara, adil itu bukan berarti sama rata. Oh kerja, si A, si B, si C gajinya sama. Padahal kerjanya beda. Ya, yang A kerja 10 jam, yang B kerja 5 jam, yang C kerja 3 jam, gajinya sama. Adil enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak dong, ya, enggak adil. Tuhan itu adil, memberi upah kepada siapa yang mengasihi Dia. Berkorban lebih. Daud itu korbannya luar biasa. Kalau Saul, kenapa dia takut ngomong sama Samuel? Samuel, jangan ambil kerajaan ini daripadaku. Jangan ambil orang-orang daripadaku. Tapi Daud apa? Waktu dia salah, ditegur Nabi Nathan. Dia ngomong apa? Jangan sampai Tuhan jauh dari aku. Kalau hamba Tuhan itu dekat sama Tuhan. Adil itu apa? Kalau kita melayani Tuhan, kita dapat berkat yang lebih besar. Bayangkan ya, orang yang datangnya ibadah cuma sekali seminggu, ya, gak pernah pelayanan. Masa berkatnya sama-sama yang pelayanan, yang doakan setiap hari, yang dekat sama Tuhan. Oh beda. Ada upah untuk orang yang mencari Tuhan. Karena itu pagi hari ini, ayo kita semua menjadi hamba Tuhan, dekat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa ciri-cirinya hamba Tuhan yang dekat sama Tuhan? Seperti Daud. Yang pertama di ayat 21 Bapak Ibu Saudara ya. 2 geser lagi ya. 2 Samuel 7 ayat 21. Dikatakan di sana 2 Samuel 7 ayat 21. Oleh karena firman-Mu dan menuruti hatimu, engkau telah melakukan perkara besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu. Yang pertama, kalau kita mau jadi hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, ada 3 P Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, P pertama, hidup dalam perenungan. Ayo kita hidup dalam perenungan. Apa yang kita renungkan bukan nasib kita ya. Aduh, nasibku ya apa ya? Anakku ya apa ya? Siapa yang jadi jodohnya nanti? Kerja apa dia nanti? Banyak orang merenungi nasib, ngelamun. Apalagi waktu nyetir. Wah, itu bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Nyetir ngelamun, wah bisa masuk selokan. Jangan ngelamun, merenungi nasib. Apa yang harus kita renungkan? Ayo kita renungkan firman. Daud itu tugasnya setiap hari banyak. Tapi dia ngeluangkan waktu merenungkan firman. Kalau kita mau cocok sama hatinya Tuhan, ayo renungkan firman. Coba senggol kanan kiri katakan, ayo renungkan firman. 1, 2, 3, ayo renungkan firman. Yang kedua, ayo ojo ngantuk. Saya lihat ada yang merem ya. Ayo renungkan firman Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya sederhana. Tapi ini yang kunci kemenangan Daud. Kenapa Daud diberkati menang dalam hidup? Karena dia renungkan firman. Firman itu menjadi bagian hidup. Dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah
orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa resep sukses Daud? Satu, hidup dalam renungan. Tuhan itu sederhana kok Bapak Ibu Saudara ya. Siapa merenungkan firman, perjalanannya akan berhasil dan dia akan beruntung. Tapi siapa nggak pernah merenungkan firman, nggak akan berhasil dan nggak akan beruntung. Kenapa sih kita harus merenungkan firman? Karena kita sedang banyak informasi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, di Instagram, di Facebook, di TikTok, semua punya cara. Gimana caranya masak? Oh, diajarin di situ. Gimana caranya ini? Diajarin di situ. Gimana cara buka komputer? Oh, caranya gini. Ya. Banyak informasi yang masuk dalam hidup kita. Sekarang semuanya bisa berhasil. Tapi banyak orang lupa ada faktor X. Kalau baca buku bisnis Bapak Ibu Saudara, ada selalu faktor X. Apa itu? Keberuntungan. Kayak tadi ya. Tadi salah satu jemaat itu yang pindah rumah. Faktor X-nya apa? WHO itu ngomong yang olahraga yang boleh cuma sepeda. Itu keberuntungan luar biasa. Dia ngomong, rumah ini rumah berkat. Bukan karena aku mampu, tapi ini berkat Tuhan. Saya percaya kita semua juga diberkati Tuhan. Yang belum punya rumah, dapat rumah. Kapan? Waktu kita berjalan bersama Tuhan. Yang belum punya kerjaan, dapat kerjaan. Ini keberuntungan. Kapan? Renungkanlah firman. Daud itu dari gembala. Gembala 2-3 ekor domba. Artinya Daud tidak punya rumah, tidak punya masa depan. Daud itu tidak punya masa depan. Koko-kokonya sekolah tentara, dia angon kambing, nggak sekolah. Karena dia anak ke-8, orang Israel itu sakot dengan angka 7 ya. 7 itu angka sempurna, angkanya Tuhan, angkanya beruntung. Kalau sudah 8, wah gak cocok. Dibuang-buang Daud itu. Apakah kita merasa nasib kita di keluarga kita memang kurang beruntung? Apakah kita merasa nasib kita rasanya kurang baik, kurang koneksi, nggak ada yang nolong kita? Hari ini dengar firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong engkau, akan membuka jalan bagimu, dan engkau akan berhasil dan beruntung. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kapan? Waktu kita merenungkan firman. Tuhan itu mau kita merenungkan firman. Menarik Bapak Ibu Saudara, ketika saya kemarin ke tempat ya, salah satu jemaat ini, dia juga saksi. Dulu suka judi bola. Judi apa Bapak Ibu Saudara? Bola. Terbuka dia ngomong, Pak saya dulu suka judi bola. Sukanya klubnya Manchester United. Waduh, cocok sama saya ya. Sama-sama suka bola. Tapi kalau nonton aja kurang seru. Lebih seru kalau judi katanya. Lalu saya tuh suka apa? Suka dugem setiap Sabtu. Setiap Sabtu berangkat dugem. Tapi sejak saya renungkan firman, semua itu kaget keluarganya. Mamanya tanya sama calon istrinya dulu ya, sekarang sudah jadi istri. Willy ini dikasih pendeta ya apa? Kok bisa jadi gak ngamuan? Wah ya. Koko ini dikasih cerita apa? Kok bisa gak jadi gak ngamuan? Wah, berubah. Firman itu mengubahkan. Yang kotor berhenti. Terus tiba-tiba malas. Diajak temennya dugem, malas. Gak suka aku. Dulu suka, sekarang gak suka. Begitu hidupnya berubah oleh firman. Dia diberkati. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo baca firman. Firman itu kekuatan. Roma 1 ayat 16-17. Boleh buka sama-sama? Roma 1 ayat 16-17. Firman itu kekuatan.
Kalau orang Kristen nggak baca firman, itu nggak punya kekuatan sama sekali, nol. Kita baca ya, Roma 1 ayat 16-17. Ya, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita ini akan hidup oleh iman kita. Kita ini akan menang oleh iman kita. Kita ini akan sembuh oleh iman kita. Sudahkah kita punya iman? Bapak secara Roma 10:17. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita gak suka baca firman, kita gak punya kekuatan. Hari ini ayo baca firman. Satu kali di Amerika, Pak Besar, negara yang mayoritas Kristen waktu itu. Ya, ini kisah nyata. Ditulis di koran. Saya 32 tahun ke gereja. Tapi saya nggak pernah ingat khotbah satupun. Jadi ke gereja itu percuma. Ditulis di koran Amerika, Pak Besar. Lalu apa yang terjadi? Itu bisa dibales. Wah, semua orang bales. Enggak kayak gitu, gereja itu berguna. Enggak kayak gitu, penyembahan itu penting. Dia balas, tapi bagi saya enggak berguna. 2 minggu berlalu berdebat, sampai satu kali. Ada orang nulis, saya menikah 32 tahun. Setiap hari istri saya masakkan buat saya. Saya enggak ingat istri saya masak apa setiap hari. Tapi yang saya tahu, saya sampai hari ini kuat karena masakan istri saya. Demikian juga firman. Kalau sampai hari ini kita kuat, masih dalam Tuhan, masih berjuang, punya harapan. Itu setiap minggu karena kita dengerin firman. Karena firman itu kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo baca firman. Ya, sederhana. Tapi Daud tahu ini, dia baca firman. Aku mencintai firman-Mu lebih daripada emas tua. Bapak Ibu Saudara, emas itu kalau semakin tua, semakin bagus harusnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Saudara dikasih emas 1 kilo sama Alkitab, milih mana Bapak Ibu Saudara? Emas 1 kilo sama Alkitab, milih mana Bapak Ibu Saudara? Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara ya. Saya pun akan mempertimbangkan ya. Wah, enak emas 1 kilo Bapak Saudara ya. Alkitab bisa di handphone sekarang. Oh jelas dong. Tapi manfaatnya jauh lebih besar Alkitab. Karena itu Daud ngomong, aku mencintai firman-Mu lebih daripada emas. Bapak Saudara, jangan sampai kita karena emas kita meninggalkan Tuhan. Bekerja jalannya salah. Jangan karena Mas Joko, Mas Budi, Mas Bambang, para wanita engkau meninggalkan Tuhan. Taati firman. Kita akan diberkati seperti Daud. Hidup dalam perenungan. Bapak Ibu Saudara, perenungan apa? Bapak Ibu Saudara, merenung itu bukan cuma sekali dengar lalu lewat, kata Yakobus. Sekali dengar lalu lupa, keluar di depan ada soto daging, tuh lupa. Firmannya apa tadi? Gak tahu, sih penting makan soto daging dulu. Jangan Pak. Apa perenungan itu? Bapak Ibu Saudara, perenungan itu ibaratnya itu seperti sapi Bapak Ibu Saudara ya. Perenung itu gambarannya itu dalam Ibrani itu seperti sapi. Sapi itu kalau makan Bapak Ibu Saudara ya, itu berbeda dengan orang biasa, dengan hewan lain, mamalia lain. Satu kali saya lagi pulang ketika menguburkan ayah saya. Pulang, saya lihat di tol. Di tol itu ada sapi di truk, Pak Saudara. 2 ngadep sini, 1 ngadep sana. Mungkin lagi berantem. Saya ngomong sama adik saya, mungkin lagi berantem, mereka ketawa ya. Lalu saya lihat lagi nyetir ya. Lihat sapi itu di tol, itu kecapan. You know kecapan, Pak Saudara. Ngunyah. Ya. Saya lihat,
ini di tol mana mereka dapat rumput ya? Ternyata saya baru ingat, kalau sapi itu ngambil rumput langsung ditelan, ditaruh sini. Mereka punya penyimpanan. Lalu kalau lagi santai, mereka keluarkan lagi, mereka kunyah sehingga sari-sarinya baru masuk. Itu adalah sari-sari terbaik. Bapak Saudara, sama dengan firman Tuhan. Renungkan firman itu ketika kita 30 menit, 40 menit di sini, itu cuma masuk, langsung terima aja. Nanti di rumah dibuka lagi. Lalu tanya, sudahkah saya hidup dalam perenungan? Direnungkan. Sudahkah kerjaan saya ini benar? Sudahkah hidup saya ini berkenan di hati Tuhan? Sudahkah saya jadi hamba Tuhan? Nah itu perenungan. Kalau cuma lewat itu bukan direnungkan. Tuhan mau minta kepada kita bukan cuma dengar firman, tapi merenungkan. Ya. Saya kalau lagi nyetir, diem, ya. Tuhan, sudahkah saya ini jadi hamba-Mu yang baik? Kalau kira-kira kalau hari ini Tuhan datang, saya siap. Saya berdoa kita semua kalau Tuhan datang kapanpun, kita siap. Ayo renungkan firman Tuhan. Bapak Saudara, Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata Tuhan pengen yang di pikiran kita itu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya disediakan. Bapak Saudara, mari kita semua lakukan ini ya. Bukan kata orang, tapi kata kita. Kita ngalami waktu kita cari Tuhan. Kita kok berkemenangan. Bapak Saudara, Daud itu apa hebatnya? Dia nggak sekolah tentara sekali lagi. Dia nggak sekolah yang lain. Dia belajar dari Tuhan. Ilmu dari Tuhan. Dia selalu bersyukur tentang apa yang dia alami. Sudahkah kita bersyukur dengan apa yang dialami? Kita alami. Ya. Bapak Saudara, Yusuf itu kenapa kok bisa ngampuni saudaranya? Karena dia pakai kacamata ilahi. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah pakai untuk kebaikan. Hikmat itu pemikiran dari atas. Mungkin hari ini kita disakiti orang. Ayo pakai cara ilahi. Mungkin orang ini menyakiti saya supaya saya dibentuk Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita ini lagi punya banyak masalah, jangan-jangan habis gini, dapat berkat besar. Ingat loh, Yusuf itu dibuat Tuhan turun dulu, baru naik jadi wakil Firaun, supaya kuat. Bapak Saudara, hari ini mungkin kita punya tantangan banyak, supaya kita kuat kalau waktu diberkati. Ayo, renungkan firman. Bapak Saudara, yang kedua, kita hidup dalam apa? Daud hidup dalam apa supaya dia berkemenangan? Supaya dapat berkat yang besar. Satu, hidup dalam perenungan. Dua, hidup dalam penyembahan. Bapak Saudara, Daud ini nggak bisa berhenti nyembah Tuhan. Hadirat Tuhan itu penting bagi kita. Banyak orang nyepelehkan nyanyi ya. Nyanyi itu dikira biasa-biasa. Ada orang datang gereja nggak ikut nyanyi tapi nonton. Pemain bassnya enak ya. Wah, drame pukulannya ya enak ya. Wah, musiknya enak ya. Oh, nikmati gitu ya. Gak nyanyi. Ya. Sound sistemnya bagus itu ya. Interiornya bagus. Coba kadang lanjut, enak bene, cuma pendeta yang bawa seni. Kadang orang nilai, datang gereja itu nilai. Pak Saudara, jangan lupa ada kuasa di dalam pujian. Daud itu nyembah Tuhan. Bayangkan, Saul itu kerasukan setan. Daud itu gak pakai minyak urapan lalu dilempar gini, enggak Pak Saudara. Daud ngapain? Nyanyi. Bapak Saudara, kalau ada kuasa kegelapan, nyanyi. Bapak Saudara, kenapa kalau kita itu kalau di toko ada baiknya nyetel lagu rohani. Walaupun tidak ada kata-katanya, instrumental. Kenapa? Karena apapun yang menyerang kita kuasa gelap. Waktu kita nyanyi, ada hadirat Tuhan turun. Kita berkemenangan. Daud itu nyanyi, setan itu lari. Satu kali saya dengarkan podcast Pak Saudara, salah satu mantan gereja setan. Wah, sudah panglima. Dia ngomong apa? Utusan gereja setan nggak akan masuk waktu nyanyi, nggak akan.
masuknya cuma waktu firman. Karena mereka gak kuat. Karena hadirat Tuhan turun. Kalau hadirat Tuhan, ya bagi para WL dia ngomong, kalau lagi berat, ujian ini berat, ngantuk semua, balik, pakai lagu praise dulu. Ya, lagu praise kita kan nyanyi ya, yang di bawah ini, penguasa di bawah ini akan kehentak semua, minta tolong yang di atas, karena mereka nutup supaya ujian kita nggak naik ke sorga. Ya. Kalau kita pakai praise yang bawah yang kewalahan, cinta. Atas turun, kita hadirat Tuhan turun. Tapi setelah penyembahan itu begitu penting. Gereja yang menyembah itu gereja yang kuat. Kalau gereja nggak ada hadirat Tuhan, nggak akan bisa maju. Tapi kalau gereja ada hadirat Tuhan, walaupun sederhana, tapi urapan itu turun. Urapan itu mengalir, memberikan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119 ayat 164, dikatakan di sana, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Saudara, Bapak Gembala itu anti lagu dunia ya. Jadi kalau lagi ada kita keluarga nyanyi lagu dunia, lalu ngomong, ngapain kamu nyanyi lagu dunia? Untuk apa kamu ini? Dapat apa? Ya, anti lagu dunia. Sampai satu kali ketika bangun Sutorejo, Bapak Saudara, rumahnya kan di sini ya. Dulu ini gereja mula-mula. Sampai kalau ke Sutorejo, itu sebelah tetangga itu ada yang suka nyetel radio. Ketika nyetel radio, ketika Pak Gembala mau datang nyanyi, Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Wow, sambil seneng dia ya. Terus anaknya ketika lihat mobilnya Pak Gembala, Ma, Pak Gembala datang. Dia ganti, cekrek mati. Glory, glory, haleluya. Ganti Pak Saudara, gantinya Ibu Tiri. Bapak Saudara, musik ini penting ya. Ada kuasa dalam pujian. Daud itu nyanyi muji Tuhan. Itu kekuatannya. Sudahkah kita suka nyanyi muji Tuhan? Bapak Saudara, ayo kita suka muji Tuhan, nyembah Tuhan. Pertama firman itu kekuatan. Yang kedua pujian itu kekuatan. Ayo kita suka muji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 6:17. Ya, 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa mengaitkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Bapak Saudara, jadi kalau kita itu suka nyembah Tuhan, kita satu roh sama Tuhan. Kita cocok sama hatinya Tuhan. Ya. Kita cocok apa yang Tuhan mau, aku kerjakan. Kesaksian berikutnya dari keluarga yang saya doakan, itu saya tanya, nggak kerja yang lain, gimana jualan sepedanya? Oh lagi sepi, ya sudah turun, eventnya sudah turun. Kalau bisnis itu harus ngikuti ombak ya, momentum. Lalu saya tanya, oh saudaranya kerja apa? Oh jualan jam, nggak ikut jualan jam, nggak, nanti nunggu Tuhan aja. Kalau saya doa, saya hatinya Tuhan pasti buka jalan. Bapak Saudara, kita ini harus satu roh sama Tuhan. Siapa mengikatkan diri kepada Tuhan, dia jadi satu roh. Ya ini pesannya kepada tim Praise and Worship, harus satu roh sama Tuhan. Tuhan mau bawa kemana penyembahan. Saya satu kali ketika sekolah kitab, Bapak Saudara, sekolah kitab itu memang banyak juga orang farisinya. Ya, suka komentari orang, suka salah. Jadi kalau pujian penyembahan yang bawa itu orang yang Farisi gitu, nggak ngangkat, semua ngomong sendiri. Jadi kalau di sekolah kitab itu malah berat, karena semua tahu firman kan. Jadi kalau bawa pujian nggak ada urapannya, semua ngomong-ngomong sendiri, ngomongin tugas, ngomongin apa. Kecuali teman saya satu, dia kuliahnya nggak seberapa pintar, tapi begitu dia mimpin pujian, hadirat Tuhan tuh. Tadi yang biasanya orang Farisi ngomong semua itu. Saya masuk chapel ya, chapel di sekolah teologi saya. Masuk chapel gini, langsung diem. Karena hadirat Tuhan itu ada. Bapak Ibu Saudara, kita ini semua punya roh. Kita bisa ngerasain kok, orang itu bawa hadirat Tuhan apa enggak. Kita bisa juga ngerasa, loh orang ini kok gak enak ya perasaan gue ya sama orang ini. Nah itu roh.
Kalau kita satu roh sama Tuhan, kita bisa tahu, ini gak cocok ini. Ini orangnya jalannya suka nyimpang ini. Ayo kerjasama. Sama kalau hadirat Tuhan ada di tempat ini. Ayo kita buat hadirat Tuhan hadir di sini. Saat Tuhan Yesus ditinggikan, akan mengundang banyak jiwa datang. Ya, bukan cuma yang lain yang kita perbaiki, tapi yang salah satu yang paling penting itu hadirat Tuhan. Ayo suka nyembah Tuhan. Hidup dalam penyembahan. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan sana, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saat kita muji, Tuhan itu bersemayam di atas pujian. Hadirat Tuhan itu turun. Ayo hidup dalam penyembahan. Kenapa Daud itu begitu diberkati? Satu, hidup dalam renungan. Sudahkah aku ini cocok sama hatinya Tuhan? Sudahkah firman Tuhan aku lakukan? Yang kedua, sudahkah aku hidup dalam penyembahan? Hubungan. Kalau kita suka telepon orang tambah dekat, oh iya kalau kita suka nyembah Tuhan, kita pun tambah dekat sama Tuhan. Ya, Bapak Saudara, yang ketiga yang terakhir Bapak Saudara sebagai penutup ya. Hidup dalam apa? Daud hidup dalam pemberian yang terbaik. 3P ya. Perenungan, penyembahan, pemberian yang terbaik. Bapak Saudara, kita baca ya. 2 Samuel 7 ayat yang kedua. Saya baca buat Bapak Saudara. 2 Samuel 7 ayat 2. Berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Daud itu ngomong, masa saya aku ini rumahku bagus. Masa rumah Tuhan dari tenda, kemah. Daud ini beri yang terbaik. Tak bangunkan rumah. Bapak Saudara, istimewanya ketika tabut Tuhan itu jalan, Daud itu ngasihnya bukan biasa-biasa. Beda sama Saul. Saul itu kalau ngasih itu gak mau korban. Ngambil dari punyanya orang Amalek disembelih buat Tuhan. Tuhan marah. Gak mau korban dari punyanya sendiri. Daud beda. Daud lihat dia mau bangun rumah Tuhan. Daud itu ngasih yang terbaik. Bapak Saudara, kalau kita gak ngasih terbaik, kita itu bakal nyesel ya. Kalau kita kehilangan orang tua, kita gak ngasih yang terbaik, kita nyesel. Tapi kalau kita sudah kasih yang terbaik, kita gak nyesel. Gitu ya. Sama, waktu ada kesempatan, ayo kasih yang terbaik. Seperti Daud. Bapak Saudara, di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Daud itu kasih yang terbaik luar biasa. 2 Samuel 6. Ya, ayat-ayat terakhir kita Bapak Saudara ya. 2 Samuel 6 ayat 12 sampai 23, saya bacakan dengan cepat Bapak Saudara. 2 Samuel 6, 12 sampai 23, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju, berapa langkah Bapak Ibu Saudara? 6 langkah, maka dikorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ya, 14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari lenan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan cuma korban aja terus, dia nari-nari sekuat tenaga. Ditulis dengan jelas, sekuat tenaga. Kadang kita kalau nyanyi itu setengah, bahkan nggak kuat suaranya ya, tepuk tangan nyanyi, ternyata mulutnya nggak ada suaranya. Lanjut, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Istri Daud ini ya Bapak Ibu Saudara. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Kadang kalau kita beri yang terbaik buat Tuhan, belum tentu semua orang suka. Ya. Mikal itu punya roh sama kayak Saul. Rohnya sama, kalau sama Tuhan biasa-biasa aja lah. Jangan sungguh-sungguh neman, biasa aja lah Mikal. Lanjut Bapak Ibu Saudara. 17, tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan.
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel. Bagi laki-laki maupun perempuan masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. 20 ketika Daud pulang dan memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa Raja Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. 21. Maka berkata Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dengan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih lagi dari itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. 23. Maka Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Baik saudara, kalau kita beri yang terbaik buat Tuhan, gak semua orang suka. Ya. Tapi rohnya Daud, kenapa Daud ini diberkati? Dia diam di rumah pohon aras. Dia lihat rumah Tuhan tidak baik kondisinya. Kemah, tabut Tuhan dibawa kemah. Dia ngomong, masa aku ini manusia, rumahnya bagus. Rumah Tuhan gak bagus. Masa bener kayak gini? Hatinya Daud itu beda. Dia pengen memberi yang terbaik. Dia beri yang terbaik dengan ketika tabut itu jalan, pasal 6. Dia sembelih setiap 6 langkah. Pak Saudara bisa bayangkan ya ini ya, 6 langkah. Saya hitung Pak Saudara, hitung-hitungan sedikit ya. Jarak rumah Obed Edom ke Yerusalem itu 11 kilo. Ya. Lalu 11 kilo kita keluarkan kalkulator Pak Ibu Saudara. Langkah manusia itu kira-kira setengah meter lah ya. 6 langkah, 1 lembu, 1 anak lembu. Ya. Apa yang terjadi Pak Ibu Saudara? Kira-kira kalau 6 langkah itu berarti 3 meter. 11.000 meter bagi 3 meter. 3.667 ekor. Ya Pak Ibu Saudara, saya lihat dalam situs kurban, satu sapi itu, satu sapi itu 80 juta, jadi totalnya 80 M ini ya Pak Saudara ya. 44 M untuk anak lembu, ya, 22 juta sama 12 juta. Jadi 124 juta, 678 ribu ya. Oh sorry, 124 M, 678 juta. Itu yang dihabiskan Daud. Gak eman Daud. Sama Tuhan, kalau sama Tuhan gak eman. Bukan cuma itu. Dia nari sekuat tenaga. Bersorak-sorak nari di depannya tabut. Beda memang. Orang yang diberkati sama enggak itu beda. Orang kalau ngasih yang terbaik buat Tuhan, hidupnya diberi yang terbaik. Keturunannya diberi yang terbaik. Dan apa yang dikerjakan berhasil. Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja ya, jangan sampai kita beri yang setengah-setengah, cuma 1,5 jam, ya 2 jam. Ayo kasih yang terbaik buat Tuhan. Nyanyi yang terbaik. Dengar firman dengan konsentrasi yang terbaik. Ya. Kalau kita pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, sebagai penuntut Maleakhi 3 ayat 18 ya. Slip tang Pak Saudara. Ilate kepleset Pak Saudara ya. Maleakhi 3 ayat 18 kita baca ayat terakhir kita ya. 1 2 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Mikal itu mandang Daud rendah. Aduh apa sih Daud ini? Raja itu harusnya berwibawa. Masa nari-nari kayak gitu? Ngapain Daud ini sudah ngasih persembahan masih ngasih
yang terbaik nari-nari, ngapain? Tuhan nggak cocok sama Mikal. Bapak Saudara, Mikal ini satu-satunya keturunan Saul, Bapak Saudara ya, yang masih hidup selain daripada yang satunya pincang. Saul itu keluarganya dihabisi semua sama Tuhan, kecuali Mikal karena dia istrinya Daud. Apa yang terjadi? Mikal nggak punya anak. Artinya keturunan Saul selesai. Kalau orang sama Tuhan biasa-biasa, selesai. Gak akan hebat orang itu. Tapi kalau sama Tuhan luar biasa. Tuhan pun luar biasa untuk hidup. Siapa beribadah kepada Tuhan dan siapa gak beribadah beda. Siapa benar, siapa fasik, beda berkatnya. Dan saya berdoa pagi hari ini kita diberkati sebagai orang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. 3, kenapa Tuhan memberkati Daud? 3P. 1, hidup dalam perenungan. 2, hidup dalam penyembahan. Dan yang ketiga, hidup dalam pemberian yang terbaik. Tuhan berkati kita semua. Mari saya undang pelayan Tuhan ya, praise and worship. Kita masuk sejenak.